Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini dengan berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari bangsanya, sukunya, bahasanya, bahkan sampai pada warna kulitnya. Ini menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa terhadap kehidupan manusia ini. Manusia tidak bisa memilih dari orang tua mana dia dilahirkan, kapan dia dilahirkan, di mana dia dilahirkan. Semuanya adalah kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita harus memahami apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan kita di tengah perbedaan ini. Tidak lain bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dalam perbedaan ini adalah agar manusia bisa saling mengenal di antara satu dengan yang lainnya. Perkenalan di sini tentu tidak hanya sebatas perkenalan nama saja, tapi bagaimana kita bisa mengenal manusia itu dari sisi kebaikan-kebaikan yang dilakukan, sehingga kebaikan yang dilakukan oleh orang lain ini bisa kita jadikan sebagai contoh yang bisa untuk menggerakkan hati kita, menggerakkan diri kita ini untuk berbuat baik sebagaimana orang lain telah berbuat baik. Namun demikian, dalam kehidupan ini manusia tentu tidak bisa lepas daripada penilaian dari orang lain. Apakah penilaian itu positif ataukah penilaian itu negatif? Semuanya dalam kehidupan ini tidak bisa lepas daripada penilaian dari orang lain ini. Untuk itu, sebagai seorang mukmin tentu kita harus punya prinsip, harus punya pegangan. Bagaimana kita menghadapi penilaian dari orang lain ini dalam kehidupan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, "Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluq." Sempurna keimanan seseorang adalah yang terbaik akhlaknya. Sebagai seorang mukmin, ketika kita menilai orang lain, tentu hendaknya kita nilai dari sisi kebaikan-kebaikannya. Sebab kalau kita melihat orang lain dari sisi jeleknya, pasti diri kita akan muncul sifat-sifat untuk membenci orang itu. Boleh jadi orang lain itu berbuat salah, boleh jadi orang lain itu berbuat zalim. Akan tetapi kita sebagai seorang mukmin ketika melihat kesalahan, kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, hendaklah diri kita ini tidak hanya menilai orang lain itu, atau mungkin malah justru kita menyebarkan aib orang lain itu, atau kita membunuh karakter orang lain itu. Tetapi sebagai seorang mukmin, hendaklah kita harus bisa memperbaiki bagaimana saudara kita yang mukmin, yang berbuat dosa, yang berbuat zalim itu, agar bisa kembali kepada jalan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Disinilah letak wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita melihat keburukan, manakala kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita sama muslim, hendaklah kita bisa untuk memperbaikinya. Bukan justru malah kita mengolok-olok, mencaci maki, menggunjing, bahkan mengasingkan saudara kita yang berbuat salah itu di tengah-tengah kehidupan manusia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sobat kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang dirahmati Allah. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
agar kita memiliki kepribadian yang baik adalah bagaimana menata hati kita ini. Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Kalau diri kita ini ingin memiliki kepribadian yang baik, kuncinya adalah hati, kata Rasulullah. Bagaimana menata hati kita? Tentu kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan bisa untuk berbuat amal solih dalam kehidupan kita. Dan juga tidak lupa kita hendaknya senantiasa memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan salah yang kita lakukan. Ada sebuah syair yang berupa doa yang barangkali setiap hari perlu untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa zidni amalan salihan, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wahai Tuhan yang menciptakan manusia. Inilah permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita ini lemah. Lalu setelah kita memohon ampun kepada Allah, kita minta Allah menambahkan ilmu kepada kita untuk bisa berbuat amal solih dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.